Assalamualaikum penonton setia Pelajaran Hidup TV. Bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Bayangkan, sebuah jalan desa yang harusnya jadi urat nadi kehidupan, kini berubah jadi ladang kemarahan. Lubang-lubang menganga tak lagi ditambal, tapi justru ditanami pohon pisang oleh warga yang sudah tak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Papan bertuliskan, "Kami bosan janji. Kami ingin bukti berdiri tegak di tengah jalan berlumpur." Di sisi jalan, tampak beberapa pejabat daerah berdiri canggung. Polisi lalu lintas mengatur kendaraan yang harus putar balik. Wajah mereka bingung dan penuh tekanan. Kamera-kamera wartawan lokal memotret, merekam semua dengan tajam. Desa kecil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa dalang di balik penderitaan ini? Dan azab seperti apa yang menanti di ujung keserakahan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe. Kami doakan yang subscribe rezekinya semakin berlimpah dan hidup penuh kemudahan serta semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, desa Lawangan Sari seperti biasa dibalut kabut tipis. Namun, suasananya berbeda. Di sepanjang jalan utama desa, puluhan batang pohon pisang tumbuh tak wajar, bukan karena alam, tapi karena tanggen-tenggen kecewa warga. Lubang besar yang dulu menjadi jebakan pengendara, kini dihiasi batang pohon, plastik, bahkan boneka rusak sebagai simbol perlawanan. Mbah Sarto, lelaki sepuh berusia hampir 70 tahun, berdiri di pinggir jalan dengan sorot mata tajam. Di tangannya tergenggam poster sederhana bertuliskan, "Jalan ini rusak, tapi hati kami lebih rusak lagi." Di sampingnya, Bu Ningrum, seorang ibu rumah tangga yang pernah kehilangan bayi dalam kandungan akibat jatuh di jalan itu, menggenggam foto hitam putih hasil USG terakhirnya. Suara motor trail meraung. 3 aparat desa bersama seorang pria bertubuh besar dan berkemeja batik turun dari mobil dinas berplat merah. Ia adalah Pak Darmo Wicaksono, Kepala Dinas PU Kabupaten. Wajahnya terlihat kaku saat melihat pisang-pisang tumbuh dari aspal. Warga keterlaluan. Ini bukan cara menyampaikan aspirasi. Suaranya lantang, namun tak menggema. Seorang wartawan dari media lokal merekam. Warga hanya menatap dingin. "Pak, sudah 7 kali kami lapor. Jalan ini tiap minggu makan korban. Anakku patah tulang, istriku keguguran. Dana miliaran itu kemana?" Suara Pak Burhan, tokoh RT, bergetar penuh emosi. Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya menyuruh sopirnya menyalakan mobil lagi. Ia tahu jika terlalu lama di situ, amarah warga bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar protes. Sementara itu, dari kejauhan, kamera ponsel warga merekam segalanya. Video aksi tanam pisang viral di media sosial. Dalam hitungan jam, nama desa Lawangan Sari menjadi trending topik. Aksi warga protes jalan rusak dengan tanam pisang muncul di layar-layar berita nasional. Namun di balik layar, sesuatu jauh lebih kelam sedang terjadi. Dana 12 miliar rupiah untuk pengaspalan sebenarnya sudah turun sejak 2 tahun lalu. Tapi hanya sebagian kecil yang digunakan. Sisanya
mengalir ke rekening pribadi Darmo, disamarkan lewat perusahaan kontraktor fiktif milik adiknya. Setiap malam, Darmo tidur di rumah mewah barunya yang menjulang di perbukitan kota. Dengan dinding marmer, taman gantung, dan kolam renang yang berpendar lampu biru. Di lantai 2, seorang gadis muda bersandar di balkon, tertawa kecil sambil menggulir layar ponsel melihat video viral yang sedang ramai. "Mas, kamu trending loh," katanya genit. Anya namanya, mahasiswi semester 5 yang tak pernah benar-benar mencintai Darmo, tapi setia karena rekeningnya selalu penuh. Darmo hanya tersenyum tipis. "Biarin, viral itu biasa. Besok juga orang lupa." Namun ia tak tahu, dari sinilah semuanya bermula. Di tengah kota kecil yang mulai tumbuh pesat, berdiri sebuah bangunan megah yang mencolok. 3 lantai menjulang dengan arsitektur Eropa klasik. Pilar-pilar putih menjulang tinggi, kaca patri berwarna biru laut, dan taman depan yang luas dengan patung kuda emas di tengah kolam. Itulah rumah milik Pak Darmo Wicaksono. Tidak ada yang tahu pasti berapa nilai bangunan itu. Warga hanya bisa menebak-nebak sambil berbisik iri dan heran. Bagaimana mungkin seorang pejabat negeri bisa membangun istana semegah itu dalam waktu singkat? Tapi Darmo tak peduli. Ia merasa aman, kuat, dan tak tersentuh hukum. Setiap malam, suara musik dari ruang karaoke di lantai 2 menggema. Anya, wanita simpanannya, berdansa dengan mengenakan gaun malam sambil sesekali live streaming di media sosial. Pamer barang-barang mewah, tas dari Paris, sepatu dari Milan, jam tangan berlian yang dibelikan Darmo di Singapura. "Mas, aku bosan ke Bali terus. Kita ke Korea yuk," rengek Anya sambil mengelus pipi Darmo yang mulai keriput. Darmo terkekeh. "Nanti kalau proyek yang dari pusat cair lagi, kita liburan seminggu. Mau sekalian ke Jepang?" Di sisi lain, ruang kerja Darmo dipenuhi berkas proyek fiktif. Ada puluhan tanda tangan palsu, cap-cap instansi yang dibeli dari oknum, dan rekening atas nama orang lain yang sebenarnya adalah kroni-kroninya. Semua uang itu mengalir lancar, atau setidaknya selama ini begitu ia kira. Namun sore itu, Darmo menerima pesan singkat dari ajudan bupati. "Pak, video warga tanam pisang viral. Bupati panggil besok pagi." Menteri PU juga ikut menyoroti. "Hati-hati Pak," Darmo menelan ludah. Seketika, ketenangan istananya terasa semu. Ia berjalan ke balkon, memandang kota dari ketinggian, tapi pikirannya tak lagi tinggi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sementara itu di desa Lawangan Sari, seorang jurnalis investigatif bernama Ratna datang bersama timnya. Ia menggali laporan dana proyek yang selama ini diredam. Dengan cermat, ia mulai membuka jaringan data, dan dari catatan yang ia temukan, satu nama terus muncul: PT Sumber Makmur, perusahaan yang tercatat sebagai pelaksana proyek pengaspalan di desa-desa kabupaten. Namun, perusahaan itu ternyata hanya memiliki satu ruangan kecil, tanpa aktivitas nyata. Bahkan, tak ada seorang pun yang pernah melihat siapa direktur utamanya. "Ini fiktif," bisik Ratna, "dan ini bisa jadi pintu masuk membongkar semuanya." Ia tahu langkah berikutnya akan berbahaya, tapi demi keadilan, Ratna tidak gentar. Di malam yang sama, di tengah hingar-bingar rumah Darmo, Anya tertidur pulas di kamar beratesi dengan bulu mata palsu masih menempel. Darmo duduk di ruang kerjanya, memandangi foto-foto
pembangunan jalan yang rusak parah meski baru selesai dikerjakan. Ia tahu setiap lubang di jalan itu adalah bekas luka yang ia buat sendiri. Namun ia masih belum tahu lubang yang paling dalam sedang menunggunya di depan. Pagi itu, Desa Lawangan Sari berkabut seperti biasa. Namun, rumah Buningrum sudah ramai sejak subuh. Tetangga datang bergantian, mengantarkan doa dan pelukan. Di sudut ruang tamu, tergantung figura kecil berisi gambar hitam putih hasil USG janin yang tak pernah sempat menangis di dunia. Air mata Buningrum tak lagi deras. Ia hanya diam, matanya bengkak. Suaranya nyaris hilang. Sudah 2 minggu berlalu sejak ia jatuh dari motor karena jalan berlubang saat mengantar sarapan ke warung. Kandungannya yang memasuki bulan ke-6 tak bisa diselamatkan. Ia tergeletak di pinggir jalan selama hampir 1 jam sebelum tukang ojek yang lewat menolong. Sementara itu, di rumah Pak Burhan, suasana tidak kalah muram. Putranya, Riko, duduk di kursi roda dengan kaki kanan digit. Anak kelas 3 SMP itu jatuh saat menghindari truk yang melambat. Tiba-tiba di lubang jalan. Dokter bilang Riko butuh waktu 3 bulan untuk pulih. Tapi sekolah harus ditunda dan biaya pengobatan memaksa Burhan menjual sepeda motornya. Ratna merekam dengan saksama suara-suara warga satu demi satu menjadi potongan cerita. Cerita tentang penderitaan yang lahir dari keserakahan. Di tengah desa, papan aksi masih berdiri. Pohon pisang yang ditanam warga kini mulai menguning. Tapi pesan dari mereka tak kunjung pudar. Sementara itu, di kantor PU Kabupaten, Darmo duduk di ruangannya dengan wajah tegang. Ia baru saja menerima surat panggilan dari Inspektorat Provinsi. Pemeriksaan internal akan dilakukan. Nama-nama yang biasa ia jadikan tameng kini mulai menjauh. Teleponnya tak diangkat. Grup WhatsApp proyek sunyi. Darmo mencoba menghubungi Anya. Tapi suara operator menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Rasa sesak mulai menghantui. Ia memutar rekaman CCTV rumah, memastikan tak ada yang aneh. Ia memeriksa berkas-berkas, mulai membakar beberapa salinan kwitansi palsu di halaman belakang. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikannya. Wartawan lokal telah dayam-dayam mengikuti setiap geraknya. Malam harinya, Darmo kembali ke rumah. Anya tidak pulang. Pelayan bilang ia pergi sejak siang, membawa koper. Di lantai 2, Darmo berdiri mematung di depan kaca. Pandangannya kosong. Di belakangnya, kolam renang memantulkan bayangan. Bayangan seseorang yang mulai tenggelam dalam azabnya sendiri. 1 minggu setelah aksi tanam pisang di Desa Lawangan Sari, sebuah artikel panjang tayang di portal berita nasional. Judulnya, "Menusuk Rumah Mewah di Atas Kubangan Darah. Skandal aspal fiktif Kepala Dinas PU Kabupaten W." Penulisnya tak lain adalah Ratna, jurnalis yang tanpa ragu menggali aib dari balik kemewahan. Artikelnya disusun lengkap, kronologi dana yang tak sampai ke lapangan, bukti kontraktor fiktif, dan kesaksian warga yang jadi korban. Ratusan ribu pembaca menyebarkannya. Tagar Darmo harus dihukum dan aspal berlumur dosa mendominasi media sosial. Warga dari desa-desa lain mulai berani bersuara. Jalan rusak ternyata bukan hanya masalah di Lawangan Sari. Ini adalah luka kolektif rakyat kecil
yang terlalu lama dikhianati. Di ruang kerjanya yang biasa tenang, Darmo menatap layar laptopnya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di inbox email, puluhan surat panggilan masuk. Dari inspektorat, dari bupati, bahkan dari KPK. Kenapa ini bisa bocor? Suaranya parau. Ia membanting mouse, memukul meja, namun tak ada jawaban. Hening. Rumah besar itu terasa kosong. Pelayan-pelayan sudah izin pulang lebih awal. Anya tidak pernah kembali sejak 2 hari lalu. Malamnya, ia menerima telepon gelap. Suara lelaki di seberang terdengar berat. Berhenti bungkam media. Semakin kau sembunyi, semakin dalam kuburanmu. Klik. Telepon ditutup. Darmo terjatuh ke sofa. Ia mendongak ke langit-langit. Plafon putih bersih itu kini terasa seperti tembok penjara. Ia mendengar suara air kolam memecah keheningan. Tapi di telinganya, suara itu berubah menjadi jeritan Buningrum. Ia mendengar tangisan Riko. Ia mendengar suaranya sendiri saat dulu menandatangani berkas palsu tanpa ragu. Di sisi lain, Ratna duduk di depan studionya, bersiap tampil dalam acara bincang langsung. Wajahnya serius. Ia tahu cerita ini belum selesai. Tapi malam ini, satu batu besar telah dilempar ke kaca rumah Darmo. Dan kaca itu sudah mulai retak. Pagi itu, kantor bupati ramai. Wartawan berkerumun di halaman. Mobil-mobil pejabat berjejer di dalam ruangan rapat utama. Suasana tegang. Bupati terlihat murung. Wajahnya dikerutkan kegelisahan. Ia baru saja selesai membaca berkas laporan investigasi dari tim provinsi. Nama Darmo Wicaksono muncul di hampir semua halaman, tertulis tebal, dikelilingi angka dan bukti transfer mencurigakan. Sudah saatnya kita bersih-bersih, ucap Bupati lirih kepada ajudannya. Kalau tidak, kita semua bisa tenggelam bersama dia. Di tempat lain, Darmo duduk sendiri di meja makan rumahnya yang megah. Nasi goreng yang dimasak pembantu pagi itu tak tersentuh. Ia hanya menatap ponselnya. Di layar, video dirinya saat marah-marah di tengah warga desa Lawangan Sari tersebar luas. Netizen menertawakannya, menyumpahinya, mencacinya. Pejabat makan uang rakyat. Semoga azab menjemput, tulis orang pengguna dengan ratusan ribu likes. Darmo mematikan ponsel. Tiba-tiba, pintu pagar rumahnya diketuk keras. Polisi, 5 orang berseragam lengkap. Surat perintah penyitaan dibacakan. Darmo tak bisa mengelak. Rumah mewah itu, kolam renang, mobil sport, semua mulai diinventarisir untuk disita negara. Ini rumah saya, ia membentak. Tapi tak ada satu pun yang peduli karena semua tahu rumah itu berdiri dari penderitaan warga, dari jalan-jalan rusak, dari darah dan air mata yang tak terlihat. Di tengah rumah yang mulai kosong, Darmo berjalan pelan menuju ruang rahasianya di bawah tangga. Di sana ada satu brankas besar. Isinya tumpukan uang tunai, beberapa dokumen legal palsu, dan paspor. Rencananya, malam itu ia akan kabur. Namun saat ia membuka brankas, alarm rumah mendadak berbunyi. Konslet, listrik padam sejenak. Beberapa menit kemudian, asap tipis mulai mengepul. Dari lantai 2, pelayan berteriak, "Pak, ruang karaoke kebakaran!" Darmo panik. Ia berlari ke atas. Tapi api sudah membakar tirai. Kabel korslet dari sistem lampu disko meledak kecil. Asap tebal menghitamkan langit-langit. Dalam sekejap, ruang mewah itu berubah jadi neraka. Ia mencoba menyelamatkan dokumen dari meja, tapi asap membuatnya batuk
dan kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, terseret ke lantai. Tubuhnya terbakar sebagian. Pelayan rumah kabur. Tetangga hanya bisa menjerit dari luar pagar tinggi. Petugas pemadam datang terlambat. Rumah itu hangus dalam 2 jam. Ketika tim penyelamat berhasil masuk, mereka menemukan Darmo tak sadarkan diri. Luka bakar parah, uang di brankas ikut terbakar. Semua yang ia tumpuk dari dosa lenyap tak bersisa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Darmo benar-benar sendirian. Asap pekat masih mengepul dari sisa bangunan megah yang kini tinggal rangka arang. Rumah 3 lantai yang dulu megah dan sombong itu kini tak lebih dari abu kelabu yang beterbangan tertiup angin. Bau hangus bercampur dengan bau cat terbakar, plastik meleleh, dan sisa kayu mahal yang terbakar sempurna. Di halaman depan, warga mulai berdatangan, tidak untuk menolong, tapi untuk menyaksikan. Mereka berdiri diam, beberapa memotret dengan ponsel, namun banyak yang hanya menunduk, bukan karena iba, tapi karena getir. Inilah mungkin azab dari Allah, bisik salah satu ibu. Di rumah sakit kabupaten, Darmo terbaring tak berdaya. Tubuhnya dibalut perban hampir seluruhnya. Luka bakar menyebar dari dada ke punggung. Nafasnya berat, setiap tarikan napas seperti menyedot bara dari api yang ia ciptakan sendiri. Tak ada yang menjenguk, hanya hilang entah kemana. Istri sahnya sudah lama pindah ke kota lain. Anak-anaknya yang selama ini hidup dari kemewahan hasil korupsi menolak mengangkat telepon. Ia benar-benar sendiri. Dinding rumah sakit kelas 3 tak ber-AC. Catnya terkelupas. Ranjang berderit setiap kali ia bergerak. Setiap malam ia menatap langit-langit kusam, mendengar suara-suara aneh. Jeritan, isak tangis, suara roda motor yang tergelincir, dentuman truk yang terjerembab. Ia tak tahu itu nyata atau hanya penyesalan yang menjelma jadi suara. Suster jaga, seorang perempuan muda yang baru tahu siapa pasiennya, tak bisa menyembunyikan rasa getirnya. Saat mengganti perban, ia bergumam, "Dulu saya jatuh di jalan rusak karena proyek Bapak. Sekarang Allah membalas di dunia, entah nanti di akhirat." Darmo tak bisa membalas. Lidahnya keluh, matanya berair. Sementara itu, di desa Lawangan Sari, jalan rusak perlahan mulai diperbaiki. Dana tambahan dikirim langsung dari provinsi. Proyek diawasi ketat. Warga bergotong royong ikut mengawasi tukang. Mbah Sarto tersenyum kecil melihat jalan mulai rata. Memang tidak bisa mengembalikan yang hilang, tapi setidaknya keadilan mulai turun dari langit, ucapnya pelan. Ratna meneruskan tulisannya, menjadikan kisah Darmo sebagai pelajaran nasional. Artikel demi artikel ia publikasikan, bukan untuk sensasi, tapi untuk mencegah ribuan Darmo-Darmo lain lahir kembali. Karena kadang kejahatan tidak dihukum langsung oleh manusia, tapi oleh tangan Allah lewat jalan yang tak bisa diduga. Di sebuah apartemen mewah kawasan Orchard Road, Singapura, seorang gadis muda tengah duduk di balkon dengan secangkir kopi di tangan. Gaun sutra putih melambai di terpa angin. Rambut panjangnya tergerai rapi, matanya menatap langit. Tetapi pikirannya jauh, kembali ke malam ketika ia mengemasi barang-barang mahal dan meninggalkan rumah Pak Darmo yang masih berdiri megah sebelum api membakarnya jadi abu. Namanya Anya. Di usia 22 tahun,
Ia sudah merasakan hidup layaknya bangsawan. Liburan ke luar negeri, makan malam di restoran berbintang, barang mewah dari butik-butik mahal. Tapi semua itu bukan hasil kerja keras. Semua itu adalah hasil uang rakyat yang ia habiskan dengan senyum manja. Beberapa hari terakhir, Anya gelisah. Ia membaca berita dari Indonesia. Rumah Darmo terbakar. Darmo luka parah. Uang hilang. KPK mulai menyelidiki aliran dana dan di beberapa forum online, namanya mulai disebut-sebut sebagai wanita simpanan pejabat korup. Ia mencoba menenangkan diri. Gak ada yang bisa buktiin aku tahu apa-apa, katanya sambil menyalakan rokok. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia mulai bermimpi buruk. Mimpi melihat Darmo berjalan tanpa wajah, membawa koper penuh darah, menuntut semua yang telah ia habiskan. Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu apartemennya. Bukan polisi, bukan wartawan, tapi seorang laki-laki Indonesia parubaya mengaku dari keluarga Darmo. Ia menyerahkan satu amplop besar. Pak Darmo berpesan, kalau dia mati, uang ini buat kamu, tapi jangan pernah kembali ke Indonesia. Karena apa yang kalian lakukan sudah terlalu dalam menyakiti orang. Anya membuka amplop itu. Di dalamnya ada paspor palsu, beberapa ribu dolar Singapura, dan satu lembar foto. Bukan foto mesra, tapi foto jalan berlubang dengan pohon pisang tumbuh di tengahnya. Di balik foto tertulis satu kalimat, ingat, semua ini karena kamu ikut diam. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, Anya menangis bukan karena drama percintaan, tapi karena rasa takut. Takut akan balasan yang mungkin belum selesai. Dan di negara asing yang serba mewah itu, ia mulai menyadari kemewahan tidak bisa menutupi dosa yang masih menempel di ujung kuku. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar langit kabupaten, mengguncang jendela rumah sakit tempat Pak Darmo Wicaksono terbaring sekarat. Suara tetesan air hujan di luar berpadu dengan suara alat bantu pernapasan yang terus berdetak pelan. Waktu terasa lambat, dan di kamar bernomor 207 itu penderitaan tidak pernah tidur. Darmo menggeliat. Tubuhnya yang dibalut perban terasa seperti terbakar ulang setiap kali ia bergerak. Tapi bukan luka fisik yang paling menyiksa malam itu, melainkan luka batin yang semakin terbuka. Ia mulai berbicara sendiri. Suaranya pelan, seperti bisikan. Aku tidak niat mencuri. Awalnya hanya sedikit, cuma untuk bayar kontrakan, beli baju. Tapi kenapa jadi begini? Suster jaga mengintip dari balik tirai. Ia sudah terbiasa dengan pasien yang mulai berbicara sendiri. Tapi kali ini berbeda. Suara Darmo terdengar seperti jerit orang yang sedang dihantui dosa. Dalam bayangannya, Darmo melihat jalan berlubang yang panjang tak berujung. Di sisi jalan, warga berdiri diam, masing-masing membawa wajah orang-orang yang ia abaikan. Bu Ningrum, Riko, Pak Burhan, bahkan sopir truk yang kehilangan kendali karena jalan rusak. Wajah-wajah itu menatapnya tanpa ampun, menyalahkannya tanpa kata. Kemudian datang suara bayi menangis. Suara itu menggema di kepalanya. Tangisan pilu yang menusuk telinga. Ia menutup telinga, namun suara itu makin keras. Maaf, ampun, saya salah. Saya cuma ingin hidup enak. Jerit Darmo lirih, nyaris seperti rintihan. Suster masuk, memeriksa tekanan darah.
Tapi matanya tidak lepas dari wajah Darmo yang pucat. Bibirnya bergetar, matanya basah. "Pak, istighfar Pak, minta ampun sama Allah," bisik suster itu perlahan. Darmo mencoba mengucap, tapi lidahnya kaku. Ia hanya bisa menitikkan air mata. Dan malam itu, ia kembali tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang tak pernah memberinya jawaban. Sementara itu, di desa Lawangan Sari, warga berkumpul untuk pengajian. Doa dipanjatkan, tapi bukan untuk Darmo. Doa itu untuk semua korban yang pernah tersakiti karena kelalaian manusia, untuk para ibu yang kehilangan, untuk anak-anak yang tumbuh dalam penderitaan. Di tengah-tengah bacaan doa, Pak Burhan berdiri dan berkata, "Mungkin kita tidak bisa membalas, tapi Allah selalu tahu kemana azab harus pulang." Dan di rumah sakit itu, azab sudah datang. Bukan berupa api, tapi berupa kesepian, abadi, dan suara hati yang terus menghukum. Matahari pagi belum benar-benar naik ketika selembar kabar sampai ke kantor KPK melalui pesan resmi dari Rumah Sakit Kabupaten. Isinya singkat: pasien atas nama Darmo Wicaksono dalam kondisi koma, luka bakar menyebar, tak memungkinkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di ruangan rapat, para penyidik hanya saling pandang. Mereka tahu proses hukum bisa berjalan. Berkas-berkas sudah cukup untuk menjerat Darmo dalam pasal korupsi dan pencucian uang. Tapi yang kini terbaring di ranjang rumah sakit bukan lagi seorang pejabat sombong, melainkan sosok hancur yang bahkan tak bisa berbicara untuk membela diri. Tidak ada proses pengadilan yang terjadi. Tidak ada ruang sidang, palu hakim, atau jaksa penuntut. Tapi semua tahu, hukuman sudah dijatuhkan. Harta disita, rumah habis terbakar, keluarga pergi, kekasih melarikan diri, tubuh hancur, jiwa remuk. Darmo tak perlu mendengar vonis, karena vonisnya sudah datang dari langit. Melalui api yang tak pernah ia kira akan membakar semua kebanggaan palsunya. Warga desa tidak menuntut. Mereka sudah merasa cukup. Jalan utama yang dulunya penuh lubang, kini sudah mulai diaspal ulang dengan kualitas yang baik. Anak-anak kembali bisa berangkat sekolah tanpa takut terjatuh. Ibu-ibu bisa naik motor dengan tenang. Warga menanam pohon bunga di pinggir jalan, mengganti pisang-pisang, protes dengan simbol harapan baru. Buningrum duduk di teras rumahnya sambil memandangi langit pagi. Di pelukannya sebuah boneka kecil yang ia beli dari pasar malam. "Anakku mungkin tidak lahir ke dunia, tapi mungkin Allah menyelamatkannya dari dunia yang penuh dusta ini," ucapnya pelan. Ratna, sang jurnalis, menutup liputannya dengan sebuah kalimat, "Tidak semua dosa harus dibayar dengan penjara. Kadang Allah membiarkan pelakunya hidup hanya untuk merasakan sendiri rasa sakit yang tak bisa diadili oleh manusia." Dan dari ruang ICU yang sunyi, Darmo terbaring dengan alat bantu hidup. Tidak ada keluarga yang menanti. Tidak ada tangan yang menggenggam, hanya suara mesin dan bisikan sunyi dosa yang belum ditebus. Beberapa bulan telah berlalu. Musim hujan datang lagi, membawa kabut pagi ke desa Lawangan Sari. Tapi kini, jalanan desa tak lagi dipenuhi lubang dan genangan. Aspal baru menghitam rata. Rambu-rambu berdiri tegak, dan di sisi jalan, bunga-bunga kertas mekar berwarna-warni. Warga desa mulai bangkit.
warung kembali ramai. Anak-anak bermain sepeda dengan tawa yang mengisi udara. Di tengah desa, sebuah tugu kecil berdiri, bukan patung pejabat, bukan prasasti pemerintah, tapi batu sederhana bertuliskan, "Jalan ini dibangun dari suara rakyat yang tak pernah lelah menuntut keadilan." Bu Ningrum kini aktif sebagai penggerak komunitas perempuan. Ia mengedukasi para ibu untuk berani bersuara, tidak hanya di dapur, tapi juga di ruang publik. Pak Burhan membuka kembali warung sembakonya yang sempat tutup karena biaya pengobatan anaknya. Riko, sang anak, sudah mulai berjalan pelan dengan tongkat. Semangatnya tak patah. Ia bilang suatu hari nanti ingin menjadi insinyur jalan, agar tak ada lagi anak lain yang harus jatuh seperti dirinya. Di sebuah studio sederhana di kota, Ratna menayangkan episode terakhir dokumenternya. Gambar penutupnya menunjukkan sisa rumah Darmo yang sudah dibersihkan. Tak ada bekas kemewahan, tak ada kolam renang, hanya lahan kosong, sunyi, dan penuh pelajaran. Suara narasinya lembut namun tajam. Dulu jalan ini rusak karena manusia yang tamak, tapi Allah memperbaiki jalan itu dengan caranya sendiri. Bukan hanya aspal yang kini rata, tapi juga hati yang pernah luka. Ingatlah, tidak ada harta yang lebih mahal dari kejujuran, dan tidak ada azab yang lebih pedih daripada kesepian akibat dosa sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah penuh pelajaran ini. Penonton setia Pelajaran Hidup TV, jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami doakan yang subscribe rezekinya dilancarkan, keluarganya dijaga Allah, dan hidupnya selalu diberi keberkahan serta kemudahan. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.